siapakah sahabat yang satu ini sehingga kematiannya membuat arasnya Allah sampai berguncang? Para pahlawan di dalam Islam, mereka adalah orang-orang mukmin yang sejati karena ucapan mereka sama dengan tindakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasubul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Fama kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bidinina wa man'a 'alaina birisali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqad ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyunal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana seorang sahabat yang luar biasa. Sahabat ini yang tadi sudah disinggung, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, dan bahkan menurut Imam Ad-Dahabi hadis ini adalah hadis mutawatir. Apa maknanya hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu hadis yang tidak perlu kita tanyakan sahih tidaknya, karena memang hadis itu diriwayatkan oleh jam'un ghafir, jumlah yang sangat banyak, dan yastakhilu tawatu'um alil kadhib. Mereka mustahil sepakat untuk melakukan kebohongan. Rasulullah SAW di dalam hadis itu menyatakan laqad ihtazza arsyur rahman, dan sungguh kata Rasulullah ihtazza arsyur rahman, singgasananya ar-Rahman, singgasananya Allah, ihtazza, goncang, bimauti Sa'ad bin Mu'adz, karena matinya, meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Bapak Ibu dan saudara sekalian, siapakah sahabat yang satu ini sehingga kematiannya membuat arasnya Allah sampai berguncang? Lalu apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW dengan ihtazza arsyur rahman, arasnya Allah berguncang dengan matinya seseorang? Pertama saya akan mulai dari firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 23. Ayat ini menceritakan tentang sosok kepahlawanan sahabat Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Ahzab ini adalah surat yang diturunkan pada tahun kelima Hijriyah. Disebut Al-Ahzab karena ayat ini menceritakan tentang koalisi musuh yang berperang melawan kaum muslimin. Peristiwa itu terjadi pada tahun kelima Hijriyah dan dikenal kemudian dengan peristiwa perang Khandaq atau peristiwa perang Parit, atau juga dikenal dengan peristiwa perang Ahzab. Di dalam ayat ini Allah menceritakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin, rijalun, mereka ada rijal. Rijal itu di dalam bahasa Arab tidak selalu merujuk kepada laki-laki. Meskipun rijal dari kata rajul itu artinya laki-laki, tetapi yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini bukan hanya laki-laki. Jadi karena itu ibu-ibu jangan
sedih, jangan khawatir, karena ibu-ibu juga bisa termasuk di dalam ayat ini. Minal mu'minina, di antara orang-orang mukmin, rijalun, mereka ada para ksatria, mereka ada para rijal. Siapa yang disebut dengan rijal di dalam ayat ini? Apakah ini hanya untuk laki-laki? Tidak. Tetapi mereka yang memiliki sifat rujulah. Rujulah itu adalah orang yang memiliki sifat kepahlawanan, sifat sebagai seorang ksatria. Siapa yang pantas disebut rijal? Allah melanjutkan ayat itu dengan mengatakan, minal mu'minina rijalun sodaku. Siapa rijal? Sodaku. Mereka adalah orang-orang yang membuktikan ma'ahadullah alaih, apa yang sudah mereka janjikan kepada Allah. Jadi ciri para ksatria itu adalah orang yang antara kata dan perbuatannya satu. Itu cirinya ksatria. Maka para pahlawan di dalam Islam, mereka adalah orang-orang mukmin yang sejati, karena ucapan mereka sama dengan tindakannya. Tidak mungkin orang munafik bisa menjadi rijal. Kenapa orang munafik tidak bisa menjadi rijal? Karena orang munafik omongannya nggak bisa kita pegang. Apa yang mereka omongkan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Padahal di dalam ayat ini Allah menyebutkan rijalun sadaku ma'atullah alaih. Mereka membuktikan apa yang sudah menjadi komitmen mereka. Mereka membuktikan apa mereka janjikan kepada Allah. Faminhum man qada nahbah, di antara mereka sudah ada membuktikan apa yang mereka janjikan dengan apa? Mati syahid. Wa minhum may yantadir, di antara mereka ada yang belum mati syahid tapi menunggu giliran untuk mati syahid. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak akan mengubah, mereka tidak akan berubah komitmen mereka, mereka akan pegang. Inilah ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran, rijalun, mereka adalah para ksatria, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sa'ad bin Mu'ad adalah sahabat Rasulullah SAW. Sa'ad bin Mu'ad sahabat yang memiliki pengaruh. Mari kita belajar dari seorang sosok Sa'ad bin Mu'ad ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, yang dikatakan oleh Nabi, laqad ihtazza arsyur rahman, sehingga sananya Allah sampai bergoncang ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia. Kenapa sehingga sananya Allah bergoncang ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal dunia? Para ahli menyebutkan, para ulama menyatakan, yang dimaksud ihtazza arsyur rahman karena Allah merindukan, karena Allah merindukannya. Dia begitu dirindukan oleh Allah kematiannya, dia begitu dirindukan oleh Allah perjumpaannya, karena pada dasarnya ketika orang itu mati, jasad dia berpisah dengan rohnya, rohnya bertemu dengan Allah, menghadap Allah. Di situ makna Allah merindukan perjumpaan dengan hamba tadi. Kematian Sa'ad bin Mu'ad dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan malaikat menyambutnya. Kenapa Sa'ad bin Mu'ad begitu luar biasa disambut oleh Allah, disambut oleh para malaikat Allah? 70.000 malaikat menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Nanti kita akan ceritakan bagaimana dahsyatnya sahabat ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa jasanya Sa'ad bin Mu'ad sehingga dia mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada seorang sahabat yang wafatnya begitu ditangisi. Bahkan tidak ada tangisan yang begitu luar biasa kecuali tangisan ibunya Sa'ad bin Mu'ad karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat sosoknya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'ad ini seorang pemuda. Jadi dia adalah seorang pemuda yang istimewa. Kenapa pemuda ini istimewa? Bayangkan Bapak Ibu, dia masuk Islam itu sampai wafat hanya 5 tahun. Ada yang mengatakan 6 tahun. Karena beliau itu 1 tahun sebelum peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Dan peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua dengan hijrahnya Nabi itu hanya berjarak 1 tahun. Kemudian
Kalau kita perhatikan, wafatnya Sa'ad bin Mu'adz itu adalah setelah peristiwa perang Ahzab tahun kelima Hijriyah. Artinya berarti 6 tahun setelah beliau masuk Islam. Tetapi umurnya Sa'ad bin Mu'adz ketika sudah masuk Islam, dalam hanya waktu sekejap 6 tahun beliau masuk Islam, mendapatkan kedudukan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan Islam kita semua. Kita sudah lama masuk Islam. Ya, tetapi apakah kepergian kita menghadap Allah mengguncang arsy Allah sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz ketika wafat mengguncang arsy Allah? Itu pertanyaannya. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz begitu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat jasanya Sa'ad bin Mu'adz yang begitu luar biasa di mata Allah. Sa'ad bin Mu'adz ini ada dalam satu riwayat disebutkan ketika beliau masuk Islam itu umurnya baru 28 tahun. Ya, baru 28 tahun. Jadi ketika beliau wafat 28 tahun ditambah 6 berarti sekitar 34. Sekitar 34 tahun beliau wafat. Tetapi orang yang umurnya 28 tahun yang masih muda, kemudian wafat umur 34 tahun yang masih muda dan mungkin lebih muda daripada kita, tetapi mendapatkan makom kedudukan yang begitu luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala karena jasanya. Mari kita lihat apa jasa Sa'ad bin Mu'adz yang begitu luar biasa. Yang pertama kita melihat ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam di tangan seorang sahabat Nabi yang dikirim Rasulullah SAW ke Madinah atau Yasrib namanya ketika itu. Sahabat itu bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair datang dikirim oleh Rasulullah setelah Bai'at Aqabah yang pertama. Datang ke Yasrib menyampaikan dakwah kepada Bani Dufur, menyampaikan dakwah. Bani Dufur itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu umrah ya di Masjid Nabawi. Ya, Bani Dufur itu posisinya dekat dengan, jadi ini letak kabilahnya ya, itu dekat dengan makam Baqi. Itu posisinya. Jadi kita bisa membayangkan di mana dulu letaknya Mus'ab bin Umair mendakwai Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Khudair, As'ad bin Zurarah, sehingga kemudian mereka tokoh-tokoh ini masuk Islam. Jadi yang pertama kali masuk Islam ketika itu adalah Usaid bin Khudair dan As'ad bin Zurarah. Ketika mereka masuk Islam, dua orang ini ketika itu bersama Mus'ab bin Umair, ketika itu Sa'ad bin Mu'adz sedang lewat, kemudian Sa'ad bin Mu'adz mendatangi mereka. Pada saat itu Sa'ad bin Mu'adz membawa tongkat. Kata Usaid bin Khudair, As'ad bin Zurarah, kalau orang itu masuk Islam, maka seluruh kaumnya yang ada di belakang dia tidak akan satupun yang tidak akan masuk Islam. Semuanya akan masuk Islam. Percaya deh, kata dia. Apa yang terjadi kemudian? Terjadilah. Begitu Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, maka dia katakan kepada kaumnya, apa yang dikatakan kepada kaumnya? Ya qaumi, inna kalamakum haramun alayya hatta tuslimu. Wahai kaumku, semua kata-kata kalian haram kalian sampaikan kepadaku hatta tuslimu, sehingga kalian masuk Islam. Subhanallah. Apa yang dikatakan oleh kaumnya ketika mendengarkan Sa'ad bin Mu'adz mengatakan seperti itu? Tidak ada satupun kaumnya yang membantah, tidak ada satupun kaumnya yang menyatakan tidak, kecuali sami'na wa ta'ana. Kaumnya pun kemudian akhirnya semuanya masuk Islam, dan pada saat itu merupakan hari bersejarah di mana Bani Ashhal kemudian menyatakan dirinya masuk Islam, dan itu adalah jasa Sa'ad bin Mu'adz yang pertama. Bayangkan seluruh Bani Ashhal kemudian masuk Islam, masuk Islamnya mereka karena jasa Sa'ad bin Mu'adz. Ini yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu pantas kalau Sa'ad bin Mu'adz ini disebut sebagai Ansar. Kaum Ansar, sebagai pembela, penolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini momentum yang pertama. Momentum yang kedua, meskipun di dalam riwayat sirah dikatakan tidak disebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz termasuk sahabat yang ikut di dalam peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua. Di mana peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua itu adalah bai'at di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kekuasaan dari orang Yasrib.
mendapatkan kekuasaan dari orang Ansar, yang kemudian baiat itu disebut baiat man'ah wa ta'ah, baiatun nusrah, baiat untuk memberikan perlindungan, baiat untuk memberikan pertolongan, baiat untuk memberikan kekuasaan kepada Nabi. Dan dengan baiat itu mereka menyerahkan kekuasaan mereka, mereka menyerahkan kehormatan mereka, mereka menyerahkan apapun yang mereka miliki. Bahkan kata Nabi, mereka sanggup untuk membela Rasulullah sebagaimana mereka membela diri mereka, keluarga mereka, dan apapun yang mereka miliki. Itu baiat yang mereka berikan kepada Nabi pada saat baiat Aqabah yang kedua. Bapak Ibu tahu di mana baiat Aqabah? Aqabah itu tempatnya ada di Mina, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah haji, Aqabah itu letaknya ada di dekat tiang Aqabah. Jadi kalau kita tanggal 10 Dzulhijjah dari Arafah, kita datang ke Jamarat, tanggal 10 kita cuma melempar satu tiang, maka kemudian disebut dengan Jumrah Aqabah. Nah, kenapa disebut Jumrah Aqabah? Karena tiang yang kita lempar itu adalah tiang Aqabah, tempatnya di Aqabah. Tempat Rasulullah dibaiat oleh orang-orang Ansar ada 73, dalam riwayat yang lain dikatakan 75 orang. Mereka itu membaiat Nabi. Jadi kalau kita sekarang mau menyusuri jejak itu, nanti kalau Bapak Ibu sempat haji ya, ingat-ingat penjelasan saya. Setelah dari tiang Aqabah, kemudian kita coba berjalan dari sebelah, jadi berjalan ke arah kiri. Nanti ada tiang tinggi begitu. Di situ ada tulis nihayatu Mina, akhirnya Mina. Jadi ujungnya Mina. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat di situ ada bangunan masjid berupa kotak tua, bangunan masjid tua yang dibangun oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Di situ ada prasastinya. Masjid itu disebut dengan Masjid Baiat. Kenapa masjid itu disebut Masjid Baiat? Disitulah tempat Rasulullah dibaiat oleh orang Ansor, Bapak Ibu sekalian. Masjid itu sampai sekarang masih ada. Jadi masjid itu sampai sekarang masih ada. Jadi kalau Bapak Ibu haji, coba ke masjid itu, bayangkanlah dulu Rasulullah SAW mendapatkan baiat dari orang-orang Ansor di situ. Tempat itu adalah tempat bersejarah karena disitulah terjadinya peralihan kekuasaan. Karena disitulah tempat yang Allah catatkan Rasulullah mendapatkan kedudukan dan kemuliaan. Dan kemudian dari situ Rasulullah kemudian hijrah ke Madinah. Peristiwa bersejarah hijrahnya Rasulullah ke Madinah tidak bisa dilepaskan dari tempat itu. Tempat yang menjadi baiat yang dilakukan oleh orang-orang Ansar kepada Rasulullah SAW. Ini peristiwa baiat Aqabah yang kedua, baiat Aqabah yang pertama di situ. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mereka memberikan baiat kepada Rasulullah dengan baiat nusrah, baiat man'ah. Itu tidak akan mungkin mereka bisa melakukan itu kalau orang-orang yang ada di belakang Sa'ad bin Mu'adh tadi tidak masuk Islam. Jadi mereka memberikan baiat, memberikan kekuasaan kepada Nabi karena Sa'ad bin Mu'adh itu Islamnya benar. Begitu dia masuk Islam, dia memberikan semuanya untuk Allah, dia memberikan semuanya untuk Rasul, dia berikan semuanya untuk Islam. Itulah Sa'ad bin Mu'adh. Itulah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasa Sa'ad bin Mu'adh yang luar biasa. Maka Rasulullah bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu diantaranya di sana karena ada jasa seorang Sa'ad bin Mu'adh yang begitu luar biasa. Ada jasa orang-orang Ansar yang begitu luar biasa. Sehingga Allah abadikan peristiwa itu di dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah nyatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Bagaimana caranya Allah menolong Nabi Muhammad? Allah kirimkan orang-orang Ansar untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini peristiwa hijrahnya Rasulullah. Saya akan potong cerita ini karena panjang kalau kita ceritakan semua. Kemudian setelah itu, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, apa jasa Sa'ad bin Mu'adh? Bapak Ibu, pada tahun kedua Hijriyah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk berjihad, untuk berperang, dan terjadilah kemudian apa yang disebut dengan perang Badar yang
disebut dengan Ma'rakatul Badr Al-Kubra, perang Badar yang besar. Peristiwa itu terjadi pada tahun kedua, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Ini peristiwa perang Badar. Apa jasanya Sa'ad bin Mu'adz pada saat perang Badar, Bapak Ibu sekalian? Pada saat perang Badar, ketika Rasulullah SAW masih ragu. Kenapa Rasulullah ragu? Karena ini adalah perang pertama, Bapak Ibu. Orang-orang kafir, pasukan mereka jumlahnya kurang lebih sekitar 950 orang, ada mengatakan 1000 orang. Sementara jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu hanya 300-an orang. Bagaimana tidak ragu? Bagaimana tidak khawatir? Perang pertama, jumlahnya lebih sedikit. Mereka sebelumnya belum pernah perang menghadapi orang kafir Quraisy. Rasulullah khawatir jangan-jangan nanti mereka lari. Ini adalah pembuktian iman pertama mereka. Jangan-jangan mereka lari. Maka Rasulullah musyawarah. Sampai kemudian Rasulullah ditanya oleh Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Rasulullah, tampaknya yang engkau inginkan dari kami bukan musyawarah. Karena engkau sudah mengajak kami bermusyawarah, musyawarah lagi. Ya Rasulullah, tampaknya engkau inginkan dari kami komitmen kami." Apa kata Rasulullah? Ya Sa'ad bin Mu'adz. Ya Aba Amr. Nama Sa'ad bin Mu'adz itu adalah Abu Amr. Ya Aba Amr, betul. Ya Rasulullah, kalau itu yang engkau inginkan, maka persaksikanlah. Kami berkomitmen, kami berjanji. Kami tidak akan seperti kaumnya Nabi Musa yang mengatakan kepada Musa, "Idhab anta wa rabbuka faqatila." Pergilah kamu bersama Tuhanmu berperang dan kami akan duduk saja di sini. Tidak ya Rasulullah. Maka kami akan katakan kepadamu, pergilah engkau bersama Tuhanmu berperang. Wa inna nahnu muttabi'un, dan kami akan mengikutimu ya Rasulullah. Seandainya engkau titahkan pada kami untuk mengarungi lautan, kami akan ikuti. Seandainya engkau titahkan kami untuk mendaki gunung, kami akan taati. Itulah kata-kata Sa'ad bin Mu'adz. Begitu mendengar kata-kata itu, wajah Rasulullah langsung berseri-seri. Yang semula Rasulullah SAW sedih, khawatir, langsung hilang wajah Rasulullah. Kekhawatiran itu langsung berseri-seri wajah Rasulullah SAW. Isya jam berapa, Bapak Ibu sekalian? Sudah masuk Isya belum? Belum ya? Masih berapa menit lagi? 5 menit lagi. Baik, saya teruskan sedikit. Ya, mumpung lagi seru-serunya ini. Jadi ceritanya lagi seru, saya yang dipotong ya. Jadi Masya Allah, Sa'ad bin Mu'adz begitu luar biasa jasanya pada saat perang Badar. Ya. Jadi akhirnya apa, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Begitu Sa'ad bin Mu'adz, orang yang menjadi pemimpin Bani Ashhal, padahal umurnya baru berapa tahun? 28 tahun belum masuk Islam. Itu adalah peristiwa tahun kedua. Berarti baru berapa? 30 tahun. Kira-kira umurnya baru 30 tahun. Masya Allah. Ya, orang 30 tahun ngomong begitu di hadapan Nabi, dan Nabi langsung hatinya tenang. Kenapa Nabi hatinya tenang? Karena yang ngomong itu bukan orang biasa. Yang ngomong itu adalah pemimpin kaumnya, pemimpin sukunya, pemimpin kabilahnya. Itu yang membuat hati Rasulullah tenang, membuat wajah Rasulullah langsung berubah. Dari asalnya khawatir, maka kemudian wajah Rasulullah langsung yakin. Apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara sekalian? Setelah Sa'ad bin Mu'adz ngomong seperti itu, Rasulullah SAW di malam perang Badar itu kemudian berdoa kepada Allah. Nah, ini doanya Rasulullah. Jadi selain Rasulullah sudah menyiapkan strategi, meminta komitmen dari mereka, maka Rasulullah menyuntikkan semangat kepada mereka. Di malam perang Badar itu kemudian Rasulullah memimpin salat malam. Sepanjang malam Rasulullah tidak tidur pada saat perang Badar itu. Rasulullah berdoa, dan doa Rasulullah SAW dibaca di hadapan para sahabat. Apa doa Rasulullah? Allahumma intahlik hadil isabah lan tu'bad bika min ba'du abadan. Ya Allah, jika pasukan yang tinggal ini, isabah, pasukan yang tinggal sedikit ini, pasukan yang ada ini kalah, ini binasa dalam perang Badar ini, lan tu'bad bika min ba'du abadan, maka setelah ini engkau tidak akan pernah disembah lagi ya Allah. Ini doa Rasulullah. Jadi Rasulullah doa di malam perang Badar sambil ngancam. Ya,
Rasulullah doa di malam perang Badar sambil ngancam. Tapi doanya Rasulullah itu dibaca Bapak Ibu sekalian dengan badan bergetar. Gemeter Rasulullah membaca doa itu sampai imamah Nabi, sorban Nabi jatuh. Abu Bakar yang ada di belakang Rasulullah SAW ketika Rasulullah berdoa sampai tidak kuat. Menangis Abu Bakar mendengar Rasulullah SAW berdoa. Diambilkan sorban Rasulullah SAW oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kafaka ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Laqad sami Allah sudah mendengar apa yang kau minta ya Rasulullah. Doa Nabi sengaja dibaca dengan suara keras, dengan tubuh bergetar, suara bergetar pada malam hari itu, didengarkan oleh para sahabat, membangkitkan spirit mereka agar mereka yakin bahwa kemenangan ini akan mereka dapatkan, agar mereka tidak ragu sedikit pun dengan pertolongan Allah SWT. Dan doa itu dipanjatkan setelah komitmen Sa'ad bin Mu'adz tadi disampaikan dari Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah nanti kita akan sambung sebentar lagi. Ya sudah jam 19:04. Kita akan persiapan salat Isya insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, saya kembalikan kepada Mas Zulkarnain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya akan lanjutkan bagaimana setelah Rasulullah SAW pada saat peristiwa perang Badar tadi, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah di malam perang Badar itu setelah Sa'ad bin Mu'adz memberikan apa yang dibutuhkan oleh Nabi. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan keyakinan, keteguhan, komitmen dari para sahabat, karena peristiwa itu adalah merupakan peristiwa perang pertama, dan peristiwa itu adalah peristiwa yang menentukan. Andai saja Islam kalah, maka habislah sudah. Maka di dalam doa Rasulullah SAW pada saat malam perang Badar itu, tadi sudah disampaikan di awal, Rasulullah sampai menyatakan, Allahumma intahlik hadil isabatu lan tu'bad bika min ba'du abadan. Itu doa Rasulullah. Ya. Jadi kalau seandainya pasukan Islam ini kalah dalam perang Badar, maka setelah ini kata Nabi, lan tu'bad bika min ba'du abadan, engkau tidak akan pernah lagi disembah, karena orang Islam sudah habis. Ya, orang Islam sudah habis karena mereka kalah pada saat perang Badar. Itulah mengapa Rasulullah membutuhkan komitmen dari para sahabat. Maka Sa'ad bin Mu'adz memberikan komitmennya tepat sebagaimana yang dibutuhkan oleh Rasulullah. Dan ini merupakan momen kedua yang sangat bersejarah dalam kehidupan Sa'ad bin Mu'adz. Yang pertama tadi terkait dengan keislaman Sa'ad bin Mu'adz, yang melalui keislaman Sa'ad bin Mu'adz dan kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengajak kepada kaumnya Bani Ashhal, maka kemudian seluruh Bani Ashhal semuanya masuk Islam. Kemudian yang kedua pada saat momentum perang Badar tadi, komitmen Sa'ad bin Mu'adz menjadikan Rasulullah SAW yakin ketika Sa'ad bin Mu'adz mengatakan kepada Nabi SAW tadi, inna nahnu muttabi'un, kami akan mengikutimu ya Rasulullah. Kami tidak akan seperti kaumnya Nabi Musa yang kemudian mengatakan pada Nabi Musa, silakan berperang Anda bersama Tuhan Anda, dan kami akan duduk-duduk saja di sini. Ini momentum yang kedua yang kemudian dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat di Lauhil Mahfuz jasanya Sa'ad bin Mu'adz kepada Islam. Momentum yang ketiga dalam kehidupan Sa'ad bin Mu'adz yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika pada saat terjadi perang Khandaq. Pada saat terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab itu terjadi pada tahun kelima. Pada saat itu pasukan kaum muslimin dikepung. Kurang lebih ada yang mengatakan selama 28 hari. Ada yang mengatakan selama 30 hari.
pengepungan yang dilakukan oleh pasukan koalisi. Di situ ada orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang munafik, ikut semuanya mengepung Rasulullah. Mereka pendek kata tidak bisa keluar dari Madinah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ide, punya gagasan, punya pandangan. Apa idenya Nabi? Rasulullah ingin menarik sebagian kabilah yang mau dan bisa diajak berunding oleh Nabi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ingin menarik dukungan mereka agar mereka keluar dari koalisi. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada mereka? Rasulullah menjanjikan pada mereka akan diberikan penghasilan penduduk Madinah. Ketika Sa'ad bin Mu'adz mendengarkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, apa yang direncanakan, apa menjadi pikiran Rasulullah, Sa'ad bin Mu'adz segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, belum pernah kami masuk Islam. Sejak kami masuk Islam, kami dihinakan seperti ini. Kami belum pernah memberikan pendapatan penduduk Madinah kepada mereka, kecuali mereka datang pada kami dengan cara melakukan jual beli. Ya Rasulullah, tidak ada pilihan untuk kami, tidak ada pilihan bagi kami untuk mereka ya Rasulullah, kecuali pedang kami ya Rasulullah." Karena yang ngomong itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz ngomong seperti itu, Sa'ad bin Mu'adz tidak bersedia untuk memberikan apa yang diinginkan Rasulullah dengan cara memberikan penghasilan penduduk Madinah tadi. Sa'ad bin Mu'adz mengusulkan pada Nabi, "Tidak ya Rasulullah, lebih baik kita perang dengan mereka." Maka ungkapan kata-kata Sa'ad bin Mu'adz ini menjadikan Rasulullah SAW sebagaimana dalam peristiwa perang Badar tadi yakin, karena yang ngomong sekali lagi adalah pemimpin suku, pemimpin kabilah, dan itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin Bani Asyhad. Akhirnya Rasulullah membatalkan rencananya. Yang semula Rasulullah ingin berunding meminta kepada mereka agar menarik diri dari koalisi dengan memberikan penghasilan kota Madinah, tidak jadi dilakukan oleh Rasulullah SAW. Muahadah ittirariyah ini pun, atau perjanjian yang dilakukan dengan terpaksa ini pun tidak jadi dilakukan Rasulullah SAW. Ini adalah momentum yang ketiga dalam kehidupan Sa'ad bin Mu'adz, yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat di dalam sejarah sebagaimana sikap seorang rijal. Yang keempat, apa yang menjadi jasa Sa'ad bin Mu'adz? Bapak Ibu dan saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami fitnah di dalam rumah tangganya. Di dalam satu riwayat ketika perang Muraisi, ada yang mengatakan itu tahun ke-6. Tapi kalau kita membaca peristiwa tadi, di mana peristiwa ini melibatkan Sa'ad bin Mu'adz, ketika ada fitnah, di mana ketika itu cincin Aisyah jatuh. Cincin Aisyah jatuh di padang pasir. Ada yang mengatakan peristiwa itu terjadi Al-Baida. Baida itu, Bapak Ibu sekalian, posisinya itu keluar dari Madinah. Letaknya kira-kira kalau kita dari posisi Dzul Khulaifah, ya, itu meninggalkan Dzul Khulaifah. Nah, di situ ada kawasan padang pasir. Di tempat itu peristiwa jatuhnya cincinnya Aisyah tadi terjadi. Ketika cincin itu jatuh, Aisyah dibantu oleh seorang sahabat untuk mencari cincin itu. Tetapi peristiwa ini kemudian dijadikan sebagai amunisi oleh orang munafik. Untuk apa? Menuduhkan terjadinya perselingkuhan antara Aisyah dengan sahabat tadi. Tersebarlah berita itu sampai ke Madinah. Setelah peristiwa ini, Rasulullah SAW kembali ke Madinah dengan keadaan sedih, karena orang yang dicintai oleh Nabi, keluarga Nabi, difitnah, ada masalah, ada affair dengan laki-laki lain. Yang lebih menyedihkan lagi tentu adalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq, karena ini melibatkan putrinya. Bagaimana tidak sedih? Istri yang dicintai oleh Rasulullah, begitu cintanya Rasulullah SAW kepada Aisyah, sampai Rasulullah SAW ketika itu tidak berbicara sepatah kata pun dengan Aisyah karena peristiwa ini. Apa tidak sakit hatinya Aisyah? Apa tidak
luar biasa menderitanya hatinya Aisyah. Dan karena Rasulullah tidak mau bicara dengan Aisyah, ketika Aisyah datang kepada Abu Bakar, ketika Aisyah datang kepada ibunya, dalam hal ini istrinya Abu Bakar, maka mereka pun melakukan hal yang sama. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, meringankan beban Aisyah. Sampai kemudian Allah menurunkan surat Al-Ahzab untuk membersihkan tuduhan orang munafik tadi. Sebelum peristiwa turunnya surat Al-Ahzab ini, maka Sa'ad bin Mu'ad berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW sedang di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW didatangi oleh Sa'ad bin Mu'ad. Apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Ya Rasulullah, jikalau orang yang menuduhkan fitnah kepada ibunda Aisyah itu adalah orang dari Aus, orang dari Khazraj, izinkan hamba ya Rasulullah untuk memenggal lehernya. Itu kata-kata Sa'ad bin Mu'ad kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW tidak memberikan restu, Rasulullah SAW tidak memberikan aba-aba iya ataukah tidak, Rasulullah hanya terdiam. Kemudian Rasulullah kembali ke rumahnya. Ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana jasa, bagaimana momen-momen penting dalam kehidupan Sa'ad bin Mu'ad tadi. Nah, momen yang kemudian juga menunjukkan ketokohan kepahlawanan Sa'ad bin Mu'ad setelah peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Pada saat itu Sa'ad bin Mu'ad terluka karena Sa'ad bin Mu'ad itu tidak memakai baju besi kecuali baju besi yang sempit, sehingga di roknya, lengannya Sa'ad bin Mu'ad itu kelihatan. Sa'ad bin Mu'ad terkena panah. Setelah terkena panah itu sempat sembuh dari luka panah itu, tapi kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau sekiranya orang-orang kafir Quraisy setelah peristiwa ini, artinya perang Khandaq tadi itu menjadi peristiwa yang menyebabkan mereka kemudian berhenti, tidak lagi memusuhi Rasulullah, tidak lagi memusuhi Islam, tidak lagi memusuhi agama, karena Sa'ad bin Mu'ad tahu kaum yang paling buruk permuasannya kepada Islam itu adalah kaum kafir Quraisy. Maka kalau perang ini selesai dan kemudian membuat mereka berhenti setelah itu, ya, artinya selesai semua urusan ini, maka Sa'ad bin Mu'ad meminta supaya ini dijadikan sebagai syahadah beliau, dan beliau diwafatkan sebagai syahid. Dan itulah yang kemudian terjadi. Setelah peristiwa itu, Sa'ad bin Mu'ad memang sakit, tapi kemudian Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'ad dalam kondisi sudah pulih, diutus ke Bani Quraidah. Karena Sa'ad bin Mu'ad ini oleh kaumnya, oleh Bani Quraidah ini menjadi sekutu sejak lama. Keputusan Sa'ad bin Mu'ad kepada Bani Quraidah itulah yang kemudian dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad bin Mu'ad kemudian diwafatkan oleh Allah sebagai syahid pada saat beliau diutus oleh Rasulullah untuk menjadi qadhi, menjadi hakim di Bani Quraidah. Dan kemudian apa yang terjadi? Pagi itu Rasulullah SAW setelah sholat subuh, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, siapa yang meninggal hari ini yang kemudian membuat arasnya Allah goncang? Malaikat Jibril sendiri bertanya kepada Nabi, siapa Muhammad yang meninggal hari ini yang membuat arasnya Allah sampai bergoncang? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu bersama Rasulullah SAW, Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq sambil menyincing jubahnya, berlari kecil. Rasulullah SAW kemudian mengajak Abu Bakar As-Siddiq karena Rasulullah tidak ingin peristiwa wafatnya Handalah Al-Ghasil itu terulang kembali. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Handalah Al-Ghasil ini adalah sahabat Nabi yang gugur sebagai syahid pada saat perang Uhud. Ketika itu Rasulullah SAW merasa tertinggal, merasa kalah dengan para malaikat. Kenapa? Karena Handalah Al-Ghasil ketika wafat gugur sebagai syahid pada saat perang Uhud, jenazahnya diangkat oleh malaikat, dimandikan oleh malaikat, dan Rasulullah merasa kalah dengan mereka. Rasulullah tidak ingin kedahuluan malaikat. Maka kemudian Rasulullah pagi itu segera mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk berlari menuju mencari informasi dari penduduk Madinah, siapa yang pagi ini wafat. Dan rupanya
yang wafat pada Bakir itu ternyata adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian datang ke rumah Sa'ad bin Mu'adz. Pada saat Rasulullah SAW sampai di rumah Sa'ad bin Mu'adz, Masya Allah, di situ ternyata 70.000 malaikat sudah berada di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah SAW ketika masuk di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz, ketika Rasulullah SAW duduk mau berdiri tidak bisa, duduk lagi. Ketika Rasulullah mau berdiri, duduk lagi. Abu Bakar yang ketika itu tidak menyaksikan ada malaikat, Abu Bakar kemudian bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi duduk berdiri, duduk berdiri?" Apa kata Nabi? "Ketika aku duduk, aku mau berdiri, sayap-sayap malaikat itu menutupi sehingga aku tidak bisa berdiri, aku duduk lagi." Saking penuhnya malaikat di rumahnya Sa'ad bin Mu'adz, kata Rasulullah SAW. Kemudian ada orang munafik yang mengatakan Sa'ad bin Mu'adz itu karena badannya tinggi besar, berat. Kata mereka, siapa yang akan sanggup untuk memikul Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz itu dari rumahnya mau dimakamkan di pemakaman Baqi', di mana makam itu disyafaati oleh Rasulullah SAW. Ada 10.000 sahabat dimakamkan di makam Baqi'. Ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, "Hani'an laka ya Aba Amr." Hani'an itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan yang biasanya diungkapkan untuk mengucapkan selamat menikmati hidangan biasanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Hani'an laka, selamat engkau ya Aba Amr, wahai Abu Amr, karena dia telah mendapatkan jamuan dari Allah, mendapatkan penghormatan dari para malaikat yang begitu luar biasa. Hani'an laka ya Aba Amr, kata Rasulullah SAW. Jenazah Sa'ad bin Mu'adz kemudian diangkat oleh para malaikat. Yang mengangkat bukan manusia, yang mengangkat adalah para malaikat. Ini ceritakan di dalam kitab-kitab sirah. Tubuhnya yang begitu besar tadi, ya, malaikat sudah disiapkan oleh Allah untuk membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz dari rumahnya sampai ke makam Baqi'. Ketika makam Baqi' itu digali oleh para sahabat, apa yang terjadi? Bapak Ibu dan saudara sekalian, tanahnya makam Baqi' itu, kata mereka, memancarkan aroma minyak misik yang harum sekali. Mereka tidak percaya. Ini mimpi apa benar? Tanah yang mereka ambil dari makamnya Sa'ad bin Mu'adz itu mereka bawa pulang untuk membuktikan jangan-jangan ini hanya halusinasi atau jangan-jangan ini hanya apa namanya, fata morgana, itu tampak iya tapi mungkin tidak. Mereka bawa karena nggak percaya. Mereka bawa tanah itu sampai ke rumah dan ternyata sampai di rumah tanah itu masih berbau baunya minyak misik. Masya Allah. Ini karomahnya yang Allah berikan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Jadi wafatnya membuat singgasananya Allah bergoncang. Para ulama mengatakan goncangnya arasy Allah itu menunjukkan Allah merindukan berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ketika wafat itu sudah dirindukan oleh Allah, pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut para ulama. Kemudian setelah itu dibawa ke makam Baqi' tadi, ketika liangnya digali oleh para sahabat, Rasulullah sendiri yang turun ke liang itu. Rasulullah sendiri yang turun ke liang itu sampai mengatakan, kalau ada orang yang selamat di dalam kubur, maka pemilik kubur inilah yang akan selamat. Siapa pemilik kubur itu? Sa'ad bin Mu'adz. Masya Allah. Jadi beliau ketika wafat itu sudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, kalau ada orang mendapatkan siksa di dalam kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang Allah selamatkan melalui syafaat Rasulullah SAW tadi, melalui lisan Rasulullah SAW. Masya Allah. Inilah jasa yang Allah berikan, jasa yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz, sehingga Allah membalas jasanya Sa'ad bin Mu'adz yang begitu luar biasa. Kematiannya membuat singgasananya Allah bergoncang. Kematiannya ditakziahi oleh 70.000 malaikat. Bahkan di dalam hadis Rasulullah disebutkan malaikat yang takziah kepada Sa'ad bin Mu'adz 70.000 tadi, sebelumnya mereka belum pernah turun ke muka bumi, dan itu adalah pertama kali mereka turun ke bumi untuk mentakziahi
Sa'ad bin Mu'adz. Mereka membawa jenazah Sa'ad bin Mu'adz dari rumahnya sampai ke Baqi' tadi. Begitu sampai di Baqi' tadi, tanahnya memancarkan bau misik, menyemburkan bau misik. Kemudian liangnya juga begitu ditahan oleh Rasulullah SAW sehingga beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pelajaran apa Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari kisah seorang Sa'ad bin Mu'adz ini? Jasanya kepada Allah, jasanya kepada Rasul, jasanya kepada Islam itu. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah sebagaimana Allah berikan kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, tentu kemuliaan ini memang tidak sembarangan diberikan kepada setiap orang, ya. Maka kemuliaan itu diberikan oleh Allah karena jasanya, karena apa yang sudah diberikan oleh Sa'ad bin Mu'adz tadi. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sahabat Ansar dan dia memberikan pertolongan untuk agama Allah yang begitu luar biasa, ya. Jadi inilah Ansar yang sesungguhnya, ya Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita sering mendengar nama Ansar tapi ya bukan sebaliknya. Jadi inilah sahabat Ansar yang betul-betul Ansar, mereka betul-betul menjadi penolong agama Allah, memberikan semuanya. Apa yang sudah menjadi keyakinan dia buktikan. Sehingga tadi termasuk di antara yang disebutkan dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'atullah alaih. Masya Allah. Meskipun ayat ini sebagian ahli tafsir mengatakan diperuntukkan untuk sahabat Anas bin Nadhr karena membuktikan komitmennya. Tetapi tidak salah jika ayat ini juga ditujukan kepada sahabat yang lain, termasuk diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz karena komitmennya yang luar biasa. Itu Bapak Ibu sekalian pelajaran penting yang bisa kita ambil dari seorang Sa'ad bin Mu'adz. Bagaimana jasanya kepada Islam dan bagaimana Allah menempatkan makom dan kedudukan yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, belum ada sahabat Nabi yang begitu wafatnya sangat-sangat dirasakan kehilangan oleh sahabat-sahabat yang lain kecuali Rasul dan dua sahabatnya dan Sa'ad bin Mu'adz. Saking luar biasanya, ya. Dan Aisyah sendiri merasakan itu ketika Aisyah mendapatkan fitnah. Di antara orang yang memberikan pembelaan kepada Aisyah, kepada Rasulullah SAW adalah sahabat ini, Sa'ad bin Mu'adz. Semoga peristiwa yang tadi kita ceritakan, bagaimana kepribadian, bagaimana sosoknya, bagaimana kepahlawanannya, bagaimana jasanya, itu bisa menginspirasi kita. Dan majelis pada malam hari ini semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita, dan semoga kita termasuk Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagaimana ansor-ansor ya pada zaman ini, penolong-penolong agama Allah pada zaman ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.